Baik, halo semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan sosio-emosional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niputu Pranyani dari kelas 1 IKI NIM 221-2021-106. Dan teman saya yang bernama Gede Krisna Widyadharma dari kelas 1 IKI NIM 221-2021-120. Jadi, di dalam topik yang ingin kami sampaikan, saya ingin menyampaikan beberapa konten yang ada di dalam topik ini. Yang pertama, ada pengertian tentang sosio-emosional. Kemudian tahapan perkembangan emosi. Emosi dan yang terakhir adalah implikasi dalam perkembangan sosio-emosional. Yang pertama ada pengertian. Perkembangan sosio-emosional adalah kemampuan peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana peserta didik menyikapi hal yang terjadi di sekitarnya. Perkembangan sosial peserta didik ditandai dengan perluasan hubungan selain dengan anggota keluarga dan juga dengan teman sebaya sehingga ruang gerak hubungan sosialnya bisa bertambah. Dan juga ada juga sisi negatif dari para remaja tersebut, sebagian besar akan tersingkir dari persaingan karena rendahnya kecerdasan emosi, kemampuan mendengar, dan juga mempelajari kehidupan yang tidak seluruhnya dikuasai, dan juga cara adaptasi serta komunikasi secara lisan yang dianggap para remaja sesuatu hal yang tidak penting. Selanjutnya ada tahapan perkembangan. Perkembangan emosi. Jadi dari 0 hingga 8 bulan terjadi perkembangan sensorik respon atau sensasi yang intens, penyesuaian refleksi mengikuti ekspresi, mewakili kesenangan atau ketidaksenangan, serta istirahat dan ketegangan. Misalnya kalau anak tersebut merasa sedih, dia akan menangis. Jika mereka senang, mereka akan tersenyum. Dan juga dari 9 hingga 12 bulan itu tentang interaksi dan respon. Terjadi perkembangan dengan interaksi dan respon oleh tanggap yang lebih terorganisir. Di sini anak akan mulai mengerti dan juga mulai berinteraksi atau merespon sesuatu yang diberikan. Dan dari 2 sampai 6 tahun terjadi perkembangan keterampilan representasional serta keterampilan emosional. Di sini keterampilan representasional ini mungkin seperti mengembangkan minat atau curiosity, seperti mengeksplorasi lingkungan. Dan yang keempat itu dari 7 sampai 12 tahun perbandingan sosial dan respons emosional. Terjadi persepsi langsung perbandingan sosial dan respons emosional yang melibatkan pola perilaku karakteristik. Persepsi ini adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Anak tersebut akan mulai membandingkan yang ini bagus atau tidak, yang itu patut diikuti atau tidak. Mereka membandingkannya dari pengalaman mereka sendiri ataupun pengalaman orang lain. Dan yang terakhir adalah sesudah 13 tahun ke atas. Itu kadang ketidakseimbangan datang lewat perbandingan internal dan eksternal. Itu perbandingan internal dan eksternal. Dan emosi mulai berkontribusi pada konsep menstabilkan diri. Di sini anak-anak emosinya masih labil, kadang mau mendengar nasihat, kadang tidak, dan juga kadang emosinya juga tidak terkontrol. Begitu. Baik, untuk slide berikutnya saya persilahkan teman saya Krisna untuk menjelaskan. Krisna, saya persilahkan. Baik, untuk sosio-emosional remaja. Tahapan remaja adalah tahap perkembangan individu yang sangat penting diawali dengan fisik atau seksual.
Periode remaja dipandang sebagai masa frustasi, penderitaan, konflik, dan krisis penyesuaian, mimpi, melamun, perasaan tersisihkan dari kehidupan sosial orang dewasa. Perkembangan emosi remaja berpengaruh pada perkembangan emosi atau perasaan dan dorongan baru yang dialami sebelumnya. Menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya, kecenderungan untuk menyerah, mengikuti pendapat, opini, kebiasaan, dan kegemaran. Next. Masa remaja adalah masa untuk mencari identitas diri sehingga sering menyebabkan berbagai masalah pada remaja. Masalah pada remaja berhubungan dengan perkembangan perilaku sosial seperti keterikatan hidup dalam kelompok kecil yang tidak terbimbing, mudah menyebabkan konflik dan kenakalan remaja, perkelahian, prostitusi, pencurian, dan perilaku antisosial lainnya. Yang kedua adalah melakukan perbuatan secara sengaja atau bertentangan dengan norma. Next. Yang ketiga adalah implikasi. Implikasi perkembangan sosio-emosional pada pendidik. Yang pertama adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional menciptakan emosi yang positif pada diri pelajar atau peserta didik. Yang berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan sekolah, sosial, masyarakat, dan keluarga sangat berpengaruh pada implikasi perkembangan sosio-emosional pada para pendidik. Dan yang terakhir adalah kepribadian. Kepribadian mengendalikan dan memutuskan semua dengan baik. Next. Seperti yang dikutip oleh penulis asal Kanada yaitu Robin Sharma, it doesn't matter where you start, only that you begin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Gede Krisnawida Dharma dan Rami mengucapkan terima kasih.